Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Udah pusing mah. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Juliari, Wakil Bendahara PDIP. Apakah uang suap dana bansos mengalir ke PDIP? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan aliran suap pengadaan dana bansos COVID-19 yang menjerat Mensos Juliari Peter Batubara. Meski tak secara khusus menyebut partai tertentu, PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya belum sampai ke arah sana. Adapun seperti diketahui, selain sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara memegang jabatan di PDIP sebagai Wakil Bendahara Umum. Dia Wakil Bendum Parpol, yaitu faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Ini kan bagian materi penyidikan. Nanti akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Kata Ali di Gedung Merah Putih Jakarta pada hari Minggu 6 Desember. Menurut Ali sendiri, penyidik masih memfokuskan untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Apa, kemana, dan selanjutnya itu kan nanti baru dikembangkan, begitu katanya. Seperti diketahui, KPK telah menelusuri dugaan aliran suap Mensos Juliari Batubara ke PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan aliran suap pengadaan bantuan sosial alias Bansos COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara ke PDI Perjuangan. Terlebih Juliari diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Dia merupakan bendahara umum parpol dan itu faktanya. Lalu apakah kemudian adanya aliran dana ke parpol yang ada dia di situ? Ini adalah bagian dari penyidikan. Nantinya akan digali lebih lanjut dalam proses saksi. Menurut Ali, kekinian penyidik masih fokus untuk melakukan penyidikan terhadap Juliari sebagai tersangka penerima suap. Setelah itu penyidik juga akan menyelusuri kemana saja aliran suap yang diterima Juliari Batubara itu mengalir, termasuk dugaan ada atau tidaknya ke partai politik. Pengungkapan kasus korupsi terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial berawal atas adanya operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Sosial. Keenam orang tersebut yakni Matius Joko Santoso alias MJS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Wan Guntur alias WG selaku Direktur PT 3 Pilar Agro Utama, Ardian IM alias AIM selaku pihak swasta, Hari Sidabuke alias HS selaku pihak swasta, Shelvi N alias SN selaku sekretaris di Kementerian Sosial, dan Sanjaya alias SJY selaku pihak swasta. Mereka terjaring OTT KPK di beberapa wilayah di wilayah Jakarta pada hari Sabtu 5 Desember sekiranya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyidik KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 tersangka selaku penerima dan 2-nya sebagai pemberi suap. Menteri Sosial Juliari Batubara, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu pemberi suap, adalah Ardian dan juga Hari Sidabuke. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara atau JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS, Matius Joko Santoso, dan AW Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen di dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.
Diduga telah disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pengadaan harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan juga Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan itu sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Lalu pada pelaksanaan paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan juga Salvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar rupiah yang diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dari OTT pada Sabtu 5 Desember, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK telah mengamankan uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu dengan dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Gila-gila. Total korupsi Mensos Juliari mencapai 3,59 triliun rupiah. Nama Menteri Sosial Juliari Batubara tengah menjadi sorotan. Pasalnya Juliari baru saja ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 dengan total fee yang sudah diterima Juliari sebesar Rp17 miliar. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan mengungkapkan bahwa potensi fee bansos COVID-19 bisa mencapai triliunan rupiah. Dari hitungan FITRA sendiri, jika saat ini total belanja program pemulihan ekonomi nasional atau PEN bidang perlindungan sosial sebesar 203,90 triliun rupiah, 53%-nya atau 107,80 triliun rupiah dipakai untuk bansos berupa sembako atau logistik untuk Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Jadi, kalau satu paket bansos berharga Rp300.000, artinya ada 359,3 juta paket bansos. Kalau saja tiap paket nilai korupsinya Rp10.000, potensi dana bansos yang bisa dikorupsi mencapai 3,59 triliun rupiah. Ini gila. Begitu kata Misbah saat dihubungi oleh redaksi Suara.com pada hari Minggu 6 Desember. Angka ini, kata Misbah, bisa lebih tinggi lagi jika harga satu paket sembako ini lebih dari Rp300.000. Pasti, fee 17 miliar rupiah kan belum seluruhnya. Makanya perlu ditelusuri lebih jauh oleh KPK. Itu pun asumsi kalau satu paket berharga Rp300.000. Kalau satu paketnya Rp500.000, berarti potensi fee-nya adalah Rp2,1 triliun. Ini hitungan kasar saja. KPK juga menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari rekan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. JPB atau Juliari Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk MJS Matius Joko Santoso dan juga AW Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.
Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan juga AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Selanjutnya, Matius dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian EM, Hari Sidabuke, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan diduga diketahui oleh Juliari dan disetujui oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh E.